dari alam itu sendiri. Obat mah dari apa? Dari alam itu sendiri. Misalkan dari tumbuh-tumbuhan, pingin sehat, sakit, itu dari mana? Dari alam itu sendiri. Nah, itu namanya apa? Innama wasakal qawlu min haitsu jismaniyak. Min haitsu jismaniyatika. Nah, berikutnya. Walam yasaka min haitsu subuti ruhaniyatika. Walam yasa, dan tidak akan tidak akan memuat atau mencukupi engkau dari segi ruhaniah. Nah, kalau ruhani itu nggak bisa diberi makan. Misalkan rohaninya lapar dikasih rawon, nggak bisa. Dua hal yang berbeda manusia itu. Kalau jasmani itu makanannya yaitu dari materinya itu sendiri. Karena jasmani itu tercipta dari tanah dan air, sehingga nggak usah repot-repot. Berarti kebutuhannya itu ya dari tanah dan air itu sendiri, dan tanah dan air itu sendiri itu adalah bagian dari alam. Nah, sedangkan rohani manusia ya di sini, dan tidak mencukupi engkau dari segi rohanimu. Jadi kalau rohani itu pasti makanannya berbeda. Nggak mungkin misalkan rohaninya lapar dikasih makan rendang, nggak bisa. Rohaninya lapar dikasih makan bakso, rohaninya lapar dikasih makan pecel, dikasih makan stick and shake, pizza, nggak bisa. Itu makanan fisik. Nah, rohani apa makanannya? Nah, kalau rohani itu, karena rohani itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti punya alam yang berbeda, maka makanan yang dibutuhkan rohani itu berarti bukan fisik. Makanan yang dibutuhkan rohani seperti apa? Zikir, sholat, puasa, haji, umroh, membaca Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, kita bersedekah, wakaf, zakat. Itu yang senang rohaninya. Yang mendapatkan kenikmatan itu rohaninya. Nah, kalau fisiknya itu rawon, es teh, ya itu kan seneng. Kemudian Indomie, pop mie, ya rendang, itu fisik, makanan fisik jasmani. Kemudian kalau sakit berangkat ke dokter, obatnya apa? Obatnya ini, misalkan obatnya itu apa? Obatnya itu biasanya kalau sakit perut ini, kalau sakit kepala ini, kalau asam urat ini, itu materinya dari. Tapi kalau rohani yang sakit, obatnya apa? Ala bi dzikrillahi tatma'in al-qulub. Ya zikir. Makanya zikir yang sudah saya ajarkan kepada Bapak Ibu, itu dalam rangka apa? Membangun rohani kita. Dalam rangka menjadikan rohani kita itu kuat, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara fisik, ya itu fisik ya tinggal kita memilih. Kalau bikin rawon ya tinggal milih rawon. Berarti kita itu seneng dan juga kenyang. Nanti kita milih makanan yang paling enak. Tetapi jangan sampai kemudian kita sibuk mementingkan jasmani, lupa kepada kepentingan rohani. Oleh karena itu, dalam kajian ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam memahami, dan insya Allah kita bisa mengamalkan. Ya, mari kita lihat slide yang berikutnya. Ini agak panjang ini. Materi manusia ya, materi hardware manusia dari bumi, ya alam. Sehingga kebutuhan manusia secara fisik tersedia dari bumi itu sendiri, seperti makan, minum, menikah, karena manusia itu bagian dari alam itu sendiri. Sementara secara software rohani materi manusia itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebutuhannya tidak akan bisa diperoleh dari alam. Nggak bisa. Kan kita mendapati rasa sedih, rasa ada masalah-masalah, itu nggak bisa. Misalkan orang sakit ya, sakit rohani, itu nggak bisa dikasih makan obat-obat jasmani, nggak bisa.
Kalau rohani yang sakit ya tinggal itu. Saya pernah membuat sebuah ilustrasi, zikir yang kita baca itu kan tergantung sakit kita. Kalau misalkan kita takabur, kita ria, itu zikirnya apa supaya tidak muncul penyakit-penyakit tersebut. Nggak bisa. Dengan misalkan takabur, ini dikasih obat Panadol, nggak bisa. Obatnya itu apa? Makanya misalkan sayyidul istighfar itu berarti kita merasa bahwa diri kita itu banyak dosa, berarti banyak beristighfar. Kalau kemudian kita merasa diri kita itu kadang muncul kesombongan, maka kita harus membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil supaya kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mungkin merasa bahwa diri kita itu sering pamer ya, kita harus membaca tasbih, nggak perlu membaca apa namanya nggak perlu makanan-makanan jasmani. Kenapa tasbih? Karena kita harus memuji Allah. Karena kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang suci dan pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu termasuk sholat itu sudah paket lengkap untuk mengobati ruhani. Ya, sholat itu paket lengkap untuk mengobati rohani kita. Ini materi manusia. Kita lanjut berikutnya. Materi manusia, pertama jasmani atau jasad, yang kedua rohani atau software. Kalau rohani itu sumbernya langsung dari Allah, kalau jasad itu materi asalnya, yaitu bumi, tanah, min sulalatin min tin. Dalam Al-Quran itu, tanah itu dicampur dengan air. Kalau dalam ilmu pengetahuan itu, materinya tanah itu 30%, air itu 70% ya, 70%, sehingga materi manusia itu dalam tubuh itu paling banyak itu bahannya itu dari bahan air, sehingga gampang berubah seperti air. Mendapatkan informasi ini gampang berubah ya, kemudian tergantung berkumpul dengan siapa itu, karena memang materi manusia itu penciptaan dari awal itu lebih dominan unsur airnya daripada unsur padatnya, sehingga manusia itu punya sifat gampang berubah, sifatnya seperti air menempati ruangan, kadang dikasih apa warna itu gampang berubah, kumpul dengan dikasih warna merah menjadi merah, kumpul bersama biru menjadi biru, kumpul menjadi kuning karena tergantung siapa yang warna. Makanya sampai ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci, maka orang tualah yang kemudian yuhawidani awirasulat, yang mendesain anak itu menjadi apa. Kalau orang tuanya agamanya Islam, ya biasanya anaknya itu desain menjadi Islam. Kalau orang tuanya itu misalkan ya insinyur, berarti keinginan anak saya harus menjadi insinyur, karena memang bagaimana orang mendesain. Karena apa? Manusia itu terdiri dari jasad dan rohani. Nah, jasad itu bersumber dari tanah dan air dengan komposisi 80% itu cair atau 70% cair dan 20% atau 30% itu padat, sehingga gampang berubah. Nah, sedangkan rohnya itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil ruh, qulil ruh min amri rabbi. Orang pada bertanya tentang ruh, ya. Kemudian yas'alunaka 'anil ruh, katakan kepada mereka bahwa ruh itu min amri rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru ada perbedaan pendapat dalam tafsir ruh yang dimaksud itu apa. Ada satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim namanya kitab Ar-Ruh. Ruh itu seperti apa, perjalanan itu bagaimana, kemudian kalau orang mati ruh itu kemana saja, itu ada pembahasan. Insya Allah nanti kita bahas tentang kitab Ar-Ruh. Kita lanjutkan. Hardware ya, manusia terbuat dari tanah dan air, sehingga kebutuhan manusia tercukupi dari tanah itu sendiri seperti makan dan minum, nikah. Jadi nggak perlu mencari makanan yang
yang apa namanya selain dari bumi, kita cukup makanan kita. Nah, ya, kalau orang Indonesia ya mesti padi, ya, kemudian dinanam menjadi nasi. Minumannya ya minuman yang tumbuh dari uh, kota itu sendiri. Misalkan di Indonesia ya minumannya air, kemudian yang bersumber dari air, semua tanaman bersumber dari tanah. Mulai buah-buahan itu bersumber dari tanah. Udah nikah ya sesama dari makhluk itu sendiri itu. Jadi nggak perlu misalkan ya, nggak perlu ke tempat yang lain. Nah, kemudian oksigen ya dari situ alam itu sendiri. Kemudian sakit itu pun kalau dalam kajian-kajian ada orang sakit misalkan disembuhkan dengan tumbuhan ini ya, tumbuhan itu kan dari tanah itu sendiri. Jadi nggak perlu dari yang lain. Nih. Nah, semua kebutuhan fisik manusia bisa tercukupi dan tersedia dari bahan baku manusia itu sendiri, yaitu tanah dan air. Semua yang tercipta dalam seperti hewan, tumbuhan diperuntukkan untuk manusia. Semua jenis hewan, ya, yang tentu saja kalau Islam itu yang halal, tumbuhan dan lain sebagainya itu diperuntukkan untuk kita. Lautan, ikan-ikan, kemudian oksigen dan lain sebagainya itu diperuntukkan untuk fisik manusia. Ya sekali lagi fisik atau hardware manusia. Terus lanjut. Nah, rohani software. Sedangkan kebutuhan rohani manusia tidak akan mungkin tersedia dari tanah dan air. Karena roh manusia tidak tercipta dari tanah. Roh hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh kita sakit dikasih kurma ya nggak bisa. Nggak bisa. Dikasih misalkan bandeng. Bandeng asam ya nggak bisa. Dikasih rawon ya nggak bisa, pecel nggak bisa. Kalau sudah roh itu makanannya pasti beda. Oleh karena itu kalau kita mengawali dengan mendoakan saudara kita itu terkirimnya ke roh. Ya. Arwah manusia itu menerima sehingga arwah manusia itu akan merasa semakin tenang. Arwah manusia itu semakin bahagia. Arwah manusia itu semakin tenang dan nyaman. Bahkan semakin hari semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat tenang dan nyaman itu bukan fisik kita, tapi ruh. Banyak orang yang ganteng, banyak orang yang fisiknya sehat, banyak orang yang duitnya banyak, tapi tidak mendapatkan ketenangan karena ruhnya itu sering bergoyang, karena tidak ada asupan gizi dan protein masuk di dalam roh itu sendiri. Hanya kita kajian ini akan membahas rohani kita. Terus lanjut. Kebutuhan jasmani, ya ini kita sudah semuanya itu perlu. Makan pun itu ada menunya, menu makanan apa. Itu kan sehari itu kita harus makanan yang harus kita konsumsi itu bahkan ada wisata kuliner karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Mulai makanan dari Sabang sampai Merauke itu ada. Mulai menu makanan ikan laut di model apa saja itu dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani. Nah, kalau kita memenuhi kebutuhan jasmani itu tidak akan ada puasnya karena yang berbicara itu adalah nafsu. Nah, itu nafsu. Kalau nafsu itu nafsunya itu ingin menguasai. Perut kita itu kecil, tapi kalau melihat makanan semuanya ingin dimakan, tapi paling yang dimakan itu sesuai dengan kemampuan perutnya. Karena ketika mau makan itu yang berbicara itu nafsunya. Maka kalau sudah nafsu itu akan melahirkan orang yang tamak dan serakah. Ya, jadi makanan, kebutuhan rohani jasmani makan, minum juga seperti itu, mulai jus ya, jus apokat sampai jus salak itu semuanya ada. Nah, itu yang terpenting kan halal ya. Bahkan kalau bosan dengan barang yang halal, akhirnya minuman keras. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kadang itu spiritus dimakan, diminum. Karena apa? Itu sudah nafsunya itu yang berbicara.
Nikah juga demikian, nikah itu halal. Makanan halal, minuman halal, menjadi haram kalau berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nikah sampai gonta-ganti pasangan karena apa? Untuk memenuhi nafsunya, memenuhi atau memanjakan birahinya. Rumah juga demikian, tidur juga demikian. Tidur, bangun, tidur lagi. Nah, ini ya kebutuhan jasmani. Maka kebutuhan jasmani itu dibolehkan selama kebutuhan itu ya untuk kepentingan rohani, misalkan makan secukupnya. Ya, kadang kita dianjurkan puasa supaya apa? Supaya kita itu merasakan rohani kita itu harus lapar, fisik lapar, akhirnya rohaninya yang lebih berjalan. Makan, minum, nikah itu semuanya dipulihkan dan halal. Halal dan itu kalau kita niati ibadah, makanan menjadi ibadah, minuman menjadi ibadah, nikah menjadi ibadah, rumah bagus pun akan menjadi ibadah. Dengan punya rumah akhirnya bisa tenang beribadah, sholat tahajud nikmat, ya, sholat berjamaah bisa bersama-sama. Juga tidur niatnya ibadah. Tidur dalam keadaan suci, kemudian bangun tidur itu bisa kuat, kemudian bangun tidur bisa melaksanakan ibadah, akhirnya semuanya itu disandarkan kepada Allah dan menjadi ibadah. Ini kebutuhan jasmani. Terus lanjut. Makanan rohani apa saja sih? Berzikir. Ini makanan ini. Kalau ada misalkan orang lapar, kita berzikir. Wah, nggak mau. Saya lapar mau disuruh berzikir. Nggak akan mengenyangkan. Zikir itu mengenyangkan rohani. Nah, orang secara umum rohani sama jasmani itu harus, makanan rohani harus selaras dengan makanan rohani. Makanya makan secukupnya, akhirnya kuat berzikir. Kalau dalam keadaan lapar berzikir, itu lisannya berzikir, tapi pikirannya itu kemana-mana. Nih, makanya orang awam seperti kita ini, orang yang sedang as-salikin, jadi makanan jasmani dan rohani itu harus seimbang. Harus seimbang, jangan sampai kita itu tidak seimbang. Kalau tidak seimbang itu bahaya juga. Sehingga kalau kita disuruh berzikir terus tapi tubuh kita lemes, nggak bisa. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Zikir, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, sesungguhnya kalau orang-orang berzikir kepada Allah itu akan menjadikan hati itu tenang dan tentram. Sholat itu sholatu tuhratu lil qulubi min adnasil dzunub. Sholat itu mensucikan jiwa dari beragam dosa. Jadi dosa-dosa itu bisa dilebur. Ya, puasa juga seperti al-shamu junnatun. Puasa itu junnah, menjadi perisai. Ya, haji al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa ilal jannah. Haji itu melebur dosa. Haji itu ya cukup maqablahu. Membaca Al-Quran ya, itu kalau kita bisa baca Al-Quran, nah, Al-Quran itu bukan hanya menenangkan batin. Al-Quran itu ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang yang di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Nah, nanti bumi itu tidak akan memakan jasad yang mana jasad itu menyatu dengan Al-Quran alias penghafal Al-Quran. Ini makanan rohani semua. Dan masih banyak makanan-makanan rohani yang bersifat kita, misalkan khasyah, takut kepada Allah, tawakal, kemudian kita itu qanaah, itu makanan-makanan rohani. Nah, di sini saya berikan makanan-makanan menu rohani yang sering kita baca, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun rohani kita sehingga kita ini insya Allah selamat di dunia dan insya Allah selamat juga di alam barzah dan selamat juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terus kita lanjutkan. Perjalanan rohani. Nah, ini. Jasmani hidup, perjalanan jasmani hidup dan berkembang secara sehat dan kuat karena ketergantungan terhadap alam, karena memang bagian dari alam.
Jadi ya kalau kita ingin sehat secara jasmani, ya makanannya itu harus baik. Nah, dalam artian baik itu halalan, kulu wasrobu, ya. Kulu watamatta'u. Kemudian dalam Al-Quran, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu makanlah min thayyibati ma dari makanan-makanan ya razaqnakum yang aku berikan, yang kami berikan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayatnya yang menjelaskan kulu washrabu hani'an, ya. Hani'an, kulu wasrobu, makan dan minum hanian. Hanian tuh dia enak. Kalau kita makan tuh harus dicicipi. Enak, masya Allah. Itu harus seperti itu. Nggak boleh misalkan kita makan, oh nggak enak banget ini makanan. Itu berarti mengecam makanan. Jadi kalau kita makan itu dianjurkan oleh Al-Quran itu kulu wasrobu hanian. Hanian itu enak, yang enak gitu. Kalau bahasa Jawanya itu lekok, ya lekok. Jadi makan itu sambil, ya kalau saya melihat orang di sawah itu ya, di sawah itu saya melihat orang di sawah itu makan, ya, kemudian sambil jigrang, duduk, kemudian dia itu sambil bajunya dibuka, kemudian dibubuk, kemudian makan enak terkena terik matahari. Oh itu namanya menikmati makanan. Ya sambil menikmati, masya Allah, subhanallah. Itu orang-orang tertentu seperti itu. Jadi dia itu hanian. Jadi betul-betul menikmati makanan. Begitu melihat makanan ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mungkin kan tidak di sawah, nah, mungkin bisa di gazebo, dimanapun saja berapa. Yang penting melihat kenikmatan itu dalam bentuk makan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menikmati, itulah perjalanan rohani, ya. Bisa tumbuh dan sehat karena makanan yang kita konsumsi juga sehat, juga baik, dan otomatis kalau orang Islam itu halalan thayyiban. Nah, halal dan baik serta bergizi. Jasmani bisa rusak. Nah, tubuh kita itu semakin hari semakin menua. Nggak ada misalkan setiap hari itu semakin tambah tahes, tambah, nggak bisa. Setiap hari itu bertambah usia, bertambah jasmani itu semakin menyungsut, 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 akhirnya keriput, tua, dan akhirnya rusak. Kalau sudah rusak itu pasti mati. Nggak ada manusia itu yang nggak mati, nggak ada. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, itu pasti mati. Nggak ada ceritanya dalam sejarah ada manusia itu mulai zaman dulu hidup sampai 1000 tahun, nggak ada. Nggak ada. Sehebat apapun, misalkan penemu nuklir, ya pasti mati. Misalkan punya teori panjang umur, tetap mati. Punya teori sehat, tetap mati. Nah, itu karena fisik. Ya, si fisik itu jasmani itu bisa rusak, sakit. Jangankan orang-orang yang hebat, ya, kadang orang-orang yang tidak hebat pun ya, itu juga tetap mati. Rusak karena ya, sakit, ya. Nah, dokter pun ya tetap sakit, nggak bisa misalkan wah dokter ini ya tetap sakit. Dan berakhir dengan kebinasaan, yaitu mati. Karena ya karena memang manusia ketika tidak mendapatkan kebutuhan fisiknya ya pasti rusak. Itu sudah ada masa durasi manusia itu. Ya, jadi durasi manusia itu ada yang durasinya itu 100 tahun, ada 120 tahun, ada 140 tahun, ada yang sampai 130 tahun sampai 200 tahun itu mungkin ada, tapi langka. Tapi umumnya itu adalah sitinat, ya. Sabainat umumnya itu 60, sabainat 70-an, khamsin, thamaninat 80-an, tisinat 90, 100 itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kemana-mana dituntun. Maka mumpung belum tua, belum rusak, mari kita semangat memberikan makanan rohani kita sehingga rohani kita itu hidup. Kalau sudah rohani kita hidup, di langit itu tubuh manusia itu mengeluarkan cahaya atau yang disebut dengan aura. Bukan hanya nanti di langit, ketika di dunia pun itu ada auranya manusia karena makanan rohani cukup. Gak apa-apa kurang makan secara fisik, tapi rohani cukup, itu luar biasa. Daripada terbalik, makanan rohani itu dipenuhi, terus makanan jasmani
komplit, kemudian rohani tidak pernah dikasih makan. Itu akan melahirkan orang-orang yang tidak baik dalam berpikir atau di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan. Perjalanan rohani. Nah, ini rohani kita. Nih coba. Rohani tidak tergantung kepada alam materi bumi. Tetapi tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya rohani akan menjadi penghuni. Nah, ini penghuni ya, nanti penghuni neraka karena tidak bisa berinteraksi dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita secara fisik sehat, secara rohani juga sehat. Dan mudah-mudahan dengan fisik yang sehat, rohani sehat, ini perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala mudah, dan mudah-mudahan semuanya itu kelak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, rohani ini sering saya sampaikan, rohani itu memang harus ada yang nuntun. Ya, sebagaimana fisik kita itu harus ada yang mengarahkan. Siapa? Ya tentu saja kalau sakit ke dokter, dokter yang mengarahkan, kamu tidak boleh makan ini karena asam urat, kamu tidak boleh makan ini karena darah tinggi, kamu tidak boleh makan ini, itu yang tahu itu. Sama rohani kita, kamu harus zikir ini supaya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus zikir ini karena kamu harus menjadi orang seperti ini. Sama, ada rohani yang rohani menuntun kita, sehingga dalam ibadah kita itu kita betul-betul ada yang menuntun untuk mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya kita mendapatkan ketentraman batin kita. Jadi tidak ada rasa ketakutan, ya, tidak ada rasa gelisah, resah dan gelisah di dalam hidup ini. Orang yang kekurangan makanan rohani dalam sehari itu akan mengalami kebingungan dalam hidup. Kadang duduk nggak enak, kadang tidur-tidurannya nggak enak, lihat ini nggak enak, lihat ini nggak enak. Itu seharian itu kadang proses kedua dalam sehari saja itu tidak nyaman. Duduk nggak enak, berdiri nggak enak, jalan-jalan pusing, semuanya. Karena apa? Berarti di situ ada kekurangan vitamin rohaninya. Rohani kita itu kekurangan vitamin, kekurangan protein, ya, kekurangan kekurangan gizi rohani kita. Jadi orang-orang yang mengalami dalam sehari itu galau, ya, resah gelisah, ngomong nggak enak, itu berarti rohaninya kurang. Makan ini nggak enak, minum kopi terasa nggak enak, minum jus nggak enak, apa gimana ya? Kok nggak enak ya? Saya bingung ya hari ini. Itu berarti rohaninya itu sedang kekurangan gizi, ya, kekurangan vitamin, kekurangan protein, ya. Jadi kurang asupan gizinya itu kurang. Terus kita lanjut. Nah, perbedaan orang mukmin dan orang munafik. Ya, di sini ini orang mukmin itu seperti apa sih? Orang mukmin itu mementingkan kesehatan rohani dengan puasa dan sholat, itu misalkan, itu contoh ya. Itu orang mukmin itu sholat itu nomor satu. Terus ada yang bilang, sholat tapi kan boleh dilanggar. Oh iya, dilanggar boleh, apalagi di masjid ya, tambah boleh ya. Dilanggar saja itu boleh. Langgar itu musola kalau bahasa kampung. Di masjid, di rumah, puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, itu kepentingan rohani. Serta ibadah-ibadah yang lain, baca Al-Quran, zikir, sedekah, itu semuanya kepentingan rohani. Sedangkan orang munafik mementingkan kebutuhan perut dan farj, kebutuhan seksual. Jadi orang munafik itu yang dibutuhkan itu hanya dua itu. Kalau perut kenyang, sudah nafsunya muncul. Maka dia itu ingin mendatangi